Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yati? Alhamdulillah sehat baik. Oke, saya senang mendengarnya. Jadi hari ini eh, kita melakukan diskusi terkait dengan observasi. Jadi karena Bu Yati nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan mencoba mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Bu Yati lakukan. Iya. Kira-kira tidak tegang hari karena akan Nanti akan berbeda mungkin Pak Dia. Jadi kita belajar setiap hari tanpa diawasi, tiba-tiba nanti akan muncul Pak di situ. Ya, ada orang lain di dalam kelas ya. Oke, mungkin saya punya tekniknya Bu Yati supaya tidak tegang nih. Ada salah satu yang sempat jatuh teknik stop. Kita bisa mengatur supaya tidak tegang, kita bisa fokus. Nah, salah satunya kita bisa menerapkan teknik stop ini. Bu Yati bisa tarik nafas Bu Yati lewat hidung, kemudian nanti dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut. Tarik lagi nafas melalui hidung, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan lagi. Bisa lebih stabil, agak sedikit tenang Bu Yati. Ya, bisa kita manfaatkan teknik ini untuk kita untuk melatih fokus Bu Yati. Nah, baik Bu Yati, untuk di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya gali dan saya tanyakan ke Bu Yati. Yang pertama mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Yati lakukan ini. Ya, baik Pak Adi, nanti kan saya ada di fase F kelas 11. Jadi kebetulan saya nanti mengajar di kelas 3 hariannya. Untuk di saya sih beberapa elemen mengajar, tapi untuk kali ini saya di elemen perencanaan dan pengembangan wisata. Nanti kita fokus di materinya adalah menyusun paket wisata itu. Nanti di pembelajarannya nanti kita peserta didik nanti diharapkan dapat mengidentifikasi komponen-komponen dalam penyusunan paket wisata itu. Kemudian yang kedua nanti mereka diharapkan mampu menyusun sebuah paket wisata itu dengan teliti dan benar. Targetnya Bu Yati ini pertama mereka mampu mengidentifikasi komponen paket wisata, kemudian diharapkan yang kedua itu mereka bisa melakukan menyusun paket wisata dengan baik dan benar. Itu luar biasa tujuan pembelajaran yang bagus Bu Yati. Nah, untuk selanjutnya Bu Yati di dalam kegiatan pembelajaran yang nanti yang akan Bu Yati lakukan, kira-kira titik-titik atau area pengembangan yang akan Bu Yati inginkan di dalam kegiatan pembelajaran ini apa Bu Yati? Ya, jadi yang pertama area pengembangan yang saya lakukan itu dan nanti mohon bantuan Pak Adi untuk mengobservasi itu melihat di pengembangan lingkungan kelas. Lingkungan kelas hal-hal yang mungkin yang akan saya lakukan yang pertama membuat lingkungan belajar yang nyaman siswa nanti saya seperti apa, kemudian saya menggunakan komunikasi yang positif kepada siswa, penerapan disiplin dan pemberian motivasi misalnya itu pengembangan di lingkungan belajar. Kemudian yang kedua bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif, itu area pengembangan yang saya lakukan. Bagaimana saya membuka proses pembelajaran, kemudian muatan sosial emosionalnya seperti apa, kemudian pendekatan dalam mendampingi siswa, kemudian penggunaan strategi pembelajaran dan penutupan proses pembelajaran. Itu nanti Pak Adi lihat seperti apa untuk pengembangan itu. Kemudian yang ketiga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ini hal penting sekali Pak Adi. Jadi yang saya lakukan yang pertama pemberian umpan balik. Kemudian yang kedua pasangan asesmen. Berarti yang saya tangkap ini ada tiga area pengembangan ya Bu Yati ya. Yang pertama untuk pada lingkungan belajarnya, yang kedua bagaimana memandu proses belajar yang efektif, yang ketiga terkait dengan asesmen dan umpan balik. Oke, luar biasa, semoga nanti bisa area pengembangan itu bisa dilakukan oleh Bu Yati selama kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bu Yati mungkin terkait dengan model pembelajaran Bu Yati yang akan Bu Yati terapkan di dalam kegiatan pembelajaran nanti apa model pembelajaran? Ya, karena kita menggunakan PJDR, nanti mereka ada proyek yang harus dilakukan dan ada praktek dan ada hasil yang harus mereka hasilkan. Dari situ saya menerapkan strategi diferensiasi. Oh, jadi strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi komen dengan pembelajaran pendidikannya. Jadi
Jadi digitalisasi konten saya terapkan di situ bagaimana mereka sesuai dengan sistem belajar ini, gaya belajarnya mereka. Kemudian digitalisasi proses. Berikutnya adalah digitalisasi produk. Jadi semua itu kita berikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mereka sesuai dengan gaya belajar mereka dan sistem belajar mereka. Terkait dengan area pengembangan yang Ibu sampaikan Bu Yati tadi terakhir untuk evaluasi asesmen ya, dan depan kali. Nah, kira-kira nanti bentuk penilaian atau asesmen yang akan dilakukan Bu Yati dalam kegiatan pembelajaran apa? Yang pertama tentunya penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan itu, dan saya punya instrumen itu ketika mereka sudah ada instrumen penilaiannya. Kalau kita mengacu ke kurikulum mereka, kita ada asesmen diagnostik seperti itu, asesmen formatif. Nah, itu yang kita lakukan di formatif ini pada mereka lakukan pembelajaran. Dan di ketiga kan kita asesmen sumatif. Jadi itu juga asesmen yang akan dilakukan ya. Jadi sasaran pada pengetahuan mereka, keterampilannya dan sikapnya, dan udah ada instrumen yang Bu Yati siapkan untuk dan satu lagi di wilayah saya itu saya menerapkan untuk kehadiran juga itu menjadi penilaian juga. Siap. Nah, tadi sasarannya di kelas 11. Kelas 11 usaha layanan wisata ya, untuk materi menyusun paket wisata full day tour. Oke, baik Bu Yati, sepertinya diskusi kita sudah cukup ya. Saya mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang akan Bu Yati lakukan, bagaimana pendekatan strategi, kemudian model pembelajaran, bahkan area-area yang akan dikembangkan oleh Bu Yati selama dalam kegiatan pembelajaran. Saya sudah cukup menangkap dengan baik. Nah, saya berharap tinggal sekarang Bu Yati melaksanakan sesuai dengan apa yang Bu Yati sampaikan tadi, perencanaan yang sudah Bu Yati buat, nanti tinggal melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, rencananya kapan nih Bu Yati untuk kita bisa observasi? Kita dijadwalkan di hari Kamis. Di hari Kamis di jam pertama jam 4 di hari Kamis ya. Oke, sampai ketemu nanti Bu Yati. Mohon tidak sungkan karena ada saya di dalam kelas. Iya, Pak. Jadi harapan saya nanti mohon masukannya pagi atau nanti sarannya atau apa baliknya. Siap, saya senang sekali bisa melakukan diskusi dengan Bu Yati di praobservasi ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Apa yang Bu Yati rencanakan bisa Bu Yati lakukan, kemudian tujuannya bisa tercapai. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini. Sukses selalu Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, about skill performance. Everybody stand up. I think it's okay. Okay, sit down please. Thank you. Boleh kan semua praktek. Sekarang Yati mau ngecek kelasnya. Ya, mau ngecek kebersihannya. Sudah bersihkah hari ini? Sudah luruskan semua bangku-bangkunya? Ya. Oke. Masih ada sampah di dalam situ, silakan diambil. Oke, untuk kebersihan dan kerapian deretan jatuh pada deretan yang kedua. Oke, boleh Mas. Oke, baik. Agar kegiatan kita lebih berkah pada hari ini, kita berdoa di pelajaran, satu orang berdoa dan silakan berdoa. Please, let me know before we start to study. Let's go to the
instansi to our activity by our reason, especially melihat hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu baru hari ini ya, itu harapannya ya. Nah, sekarang Biati mau absen dulu ya. Seperti biasa, ketika Biati absen, Biati invite for your name, you must say yes, I am, up your hand, and one of the vocabulary names. Okay, is clear? Jelas ya? Adinda, wow, I love you blue. Ahmad Ramdhani, I'm so happy ya. Okay, I love you Biati. You are beautiful. Wow, I'm beautiful. Thank you. Boleh langsung ke Kaido? Deden? Indra Paiju? Oke, morning Indra. Applause untuk Indra. Selamat subuh salam. Selamat subuh salam. Oke. What do you want to say? Oke, morning. Ilman Nur Yakin. Oke. I miss you too, Ilman. Naharudin. Oke. Oke, welcome. Thank you. Nurwainisi. Come back to Mantan. Ya. Nurul Hikmah. I'm here. Okay. I'm okay. Okay, I'm okay. Hidayah. Keep strong. Oke, baik. Sudah semua ya hari ini ya. Iya, baik. Jadi hari ini masih bersama Bu Yati. Ada yang absen? Itu siapa ya? Ada yang lewat ya? Ada. M. Andrian Saputra. Oke. Oh ya. Jadi oke, thank you Putra. Ya. Jadi Putra itu merasa dia belum dipanggil karena dia mengatakan bahwa dia baik saja. Ya. Ya, baik. Jadi sekarang kita lanjut ke materinya. Ya, baik. Kemarin sudah melihat ya, kita masih di mata pelajaran keahlian khusus di elemen perencanaan dan pengelolaan program wisata. Nah, minggu kemarin ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang half day tour. Ya, ada masih ingat apa itu half day tour? Oke. Oke, terus setengah hari boleh pas untuk terus setengah hari. Durasinya antara berapa jam ke berapa jam? Setengah hari. Maksimal 6 jam ya, maksimal 6 jam pelaksanaan tur ya. Jadi 0 sampai dengan 1 sampai 6 jam itu pelaksanaannya udah setengah hari. Maksimal hanya sampai di 6 jam. Ya, kalau udah dari itu berarti dia masuk di kategori full day tour. Nah, sekarang kita akan membahas tentang full day tour atau one day tour. Oke, boleh dicatat di buku ya. Ya. Nah, kemarin dia sudah mengirimkan linknya, link di buku WA kalian sebagai materi awal terkait dengan paket wisata full day tour atau one day tour. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa sih berarti kita perlu mempelajari paket wisata one day tour atau full day tour? Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti peserta didik, nanti Anda ya sebagai siswa diharapkan nanti Anda mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen biaya yang ada di full day tour atau paket one day tour. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah nanti Anda mampu mengidentifikasi, Anda diharapkan nanti mampu menyusun sebuah paket wisata full day tour atau one day tour. Ada dua
tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Jelas ya? Nanti kita outputnya, hasilnya kita harapkan dua ini. Anda mampu mengidentifikasi dan nanti Anda mampu menyusun yang merupakan produk, ya, project yang kita lakukan. Itu nanti yang diharapkan. Ya, kita lanjut ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang pertanyaan mendasar yang ingin Biati sampaikan. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar nggak ini kuda itu? Ada yang tahu? Kuda itu atau wadah itu? Apa sih kuda itu atau wadah itu? Kuda itu tadi kan kita sudah bahas yang HP itu. Sekarang kuda itu punya. Kuda itu adalah kuda yang Oke, baik, boleh terus lagi untuk lu. Itu adalah tour university harian penuh ya, dengan durasi 8 sampai dengan 10 jam. Itu dikatakan full day atau one day tour. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu menyusun topik wisata? Kenapa sih? Gitu? Apa perbedaannya misalnya ketika kita merencanakan full day ini sama tidak? Apa kira-kira? Kenapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya kita melakukan budaya wisata tanpa direncanakan? Akan seperti apa kita? Ada yang bisa memberikan gambaran? Sebuah perjalanan wisata kita tidak punya rencana. Tiba-tiba langsung jalan, apa yang akan terjadi? Berantakan, oke. Terus apa lagi? Tidak teratur, tidak terjadwal, tidak persiapan, tidak ada menjamin band kurang apa ya. Jadi itu nanti yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau sebuah rencana tidak direncanakan, tidak akan berjalan dengan baik. Makanya kita perlu merencanakan, kita perlu mengolah, kita perlu melaksanakannya. Nah, ada beberapa video yang sudah dia bikin di media-nya. Anda bisa membagikan bagaimana sebuah wisata yang direncanakan dengan baik dengan tur mandiri tanpa sebuah perencanaan. Ada saya di situ. Ya, oke. Ya, jadi sekarang setelah Anda menonton video itu, setelah Anda melihat materi yang sudah dihadirkan di video, terus sekalian untuk membangkitkan semangat pelajaran kita, ya, kita kembali pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional lainnya. Apa kira-kira? Oke, sudah ya, khusus. Mohon bantuan DJ, lagu Indonesia Raya dan lagu 17 Agustus. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, seperti biasa sama. Sudah. Subuh. Oke, misi. Oke, siap. Misi. Sini. Hiduplah Indonesia ya. Siap, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Yang kedua lagu Agustus ya. 17 Agustus tahun 45. Siap mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Oke, baik, terima kasih boleh untuk semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Baik, saudara sekalian, karena sekarang kita materinya adalah menyusun sebuah paket wisata Grand Full Day Tour dengan menggunakan pembelajaran PJBL ya. Kita masih boleh. Nanti akan ada hasil yang harus kita capai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada pertemuan ini. Nah, adapun tahapan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan mendasar. Ini yang akan dilakukan ya. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal. Yang ketiga, menetapkan jadwal. Kemudian yang keempat, guru akan memonitoring kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah menguji hasil. Apapun yang menjadi produk daripada proyek kalian akan dilihat uji hasilnya. Kemudian berikutnya jadwal adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Apa sih yang kalian dapatkan setelah kita mengikuti proses KBM pada hari ini? Atau kita sudah menyusun. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, pada tahapan ini nanti Anda akan melakukan implementasi ya terhadap nanti hasil atau proyek yang sudah Anda lakukan. Kita bentuk kelompok dan Anda akan menyusun wisata. Nah, itu nanti Anda akan presentasikan. Akan ada umpan balik dari teman-teman kelompok lain. Nah, itu yang akan menjadi nilai ya, akan menjadi lakukan. Nah, sekarang sesuai dengan arahan sebelumnya bahwa kita akan membentuk kelompok. Kita akan mengidentifikasi dan menyusun sebuah paket wisata yaitu berbentuk kelompok masing-masing. Kita akan melakukan sebuah permainan. Ya, kita akan melakukan permainan. Nanti Anda akan membentuk kelompok sesuai dengan siapa yang Anda inginkan. Tetapi kita akan melakukan sebuah permainan. Permainannya akan seru banget. Jadi setiap kelompok, apa dulu kita sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. Jadi biar bentuk kelompok 3 kelompok. Jadi nanti 3 kelompok. Ada yang harus ketemu 1 kelompok 4 orang. Ada yang ketemu 1 kelompok 3 orang ya. Oke, siap ya? Oke ya. Oke, siap. Jangan diikat. Nanti kita lihat lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya, jangan bilang 5, berarti 25 orang. Tetapi tidak memilih teman di sebelahnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Mencari jarak 1 sampai 2 teman. Lokal ya. Misalnya ini dapur kita. Mau ke sana, di sini, gitu ya. Oke, kita mulai sampai nih. Oke. Sudah, sementara yang menyanyi muter ya, muternya ke pinggir sini, pinggir semua ya. Oke. Atau referensi mau lagu apa gitu pemilihnya? Minta ini silahkan. Maksudnya kalau mau biar di musik nanti begitu berhenti langsung saya teman. Mau lagu apa? Boleh, mau lagu apa? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar.
Lembaran pertama ada kontur program. Ya, silakan diisi di situ. Kemudian ada name-nya, boleh isi dengan grupnya kalian, kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian partisipan number, Anda isi jumlahnya, misalnya 4 orang, 3 orang, 4 orang, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada name of the program. Anda boleh memilih ya, paket monitor Anda kasih nama apa? Bima Exotic Tour boleh, Bima Adventure boleh, apalah gitu ya, terserah. Mau kasih nama apapun terserah. Kemudian name of page group, kasih 11 ULW ya, gitu ya. Number of page atau grup, berapa jumlah orang, boleh 4, 3, 2 boleh. Silakan. Kemudian ini objeknya apa? Tulis attraction objeknya ya, yang kita bilang OTW ya. Kan kita mau kemana aja? Misalnya yang pertama mau mana, yang kedua di mana, yang ketiga di mana, di depan di mana. Nah, kalau ini baru saya bilang kalau salah ini, karena memang yang dari situ ya. Nanti di bawah ini kita bayi tinggal sedikit bayi, misalnya ini dulu tidak kasih mau kemana ya, misalnya pertama mau kemana, mau kemana, tiga mau kemana, maksimal tuh mau 3 atau 4 untuk dia belajar. Kalau 5 nggak bisa, kemudian foto nggak bisa, kita nggak mau menggunakan kan yang aku belajar aja. Biasanya kita makannya di mana? dokumen sudah berlalu, jadi waktu sudah selesai. Jadi sekarang kita akan melakukan presentasi dari apa yang sudah Anda diskusikan. Sudah ya, sudah semua ya, kelompok 3 ya, sudah ya. Kelompok 2 sudah siap. Oke, kelompok 1 sudah siap. Oke, sekarang Bu Yanti yang menunjuk ya, karena semuanya sudah siap dan semuanya mau tampil nih kayak gini ya. Nanti biar dia nunjuk nih. Kelompok siapa kira-kira 1? Ya, silakan. Siap maju satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tur program kami di Garlo, Merenangga, dan Toloweri. Nama program kami yaitu Sekolah Karawi Tour and Travel. Name of page group 11 usaha layanan wisata. Number of page or group 3. Duration 8 sampai 10 jam. Objek yang akan kami kunjungi yaitu Garlo, Merenangga, dan Toloweri. Nama restoran yang akan kita kunjungi yaitu Ayam Geprek Mangge Maci. Dan untuk pembelian snacknya yaitu Sumber Jaya Grosir. Tour guide Nurwahyuningsi. Name of driver Pak Adi. CEO driver Bapak Aliyudi. Tanggal 15 Oktober 2024. Prepare by Ningsi. Check in Ibu Yati. Ibu Yati. Tanggal 30 Oktober 2024. Distribution of type. Name of program Jelajah Pesona Nusantara. Name of page atau grup 11, kelas 11 dan kelas 10 usaha layanan wisata. Number of page 30 orang. Durasi 8 sampai 10 jam. By Ningsi.
deskripsi, meeting service, tur 30 menit, total 30 menit, jadwal mulai dari jam 7.00 sampai jam 7.30. Kemudian menuju ke Ngaro 15 menit, total 15 menit, jadwal mulai dari jam 7.30 sampai di Ngaro jam 7.45, dan kita akan melakukan enjoy Pandai Besi dan enjoy Munatembe selama enjoy Pandai Besi selama 95 menit, yaitu mulai dari jam 7.45 sampai jam 9.15. Kemudian enjoy Munatembe dengan waktu 120 menit, mulai dari jam 9.15 sampai jam 11.15. Kemudian kita akan menuju ke Toloweri. Turnya 2 jam, yaitu mulai dari jam 11.15 sampai jam 1.15. Kemudian kita akan melakukan observasi di Dam Toloweri. Kemudian kita akan kembali di sekolah. Turnya 25 menit, yaitu mulai dari jam 1.15 sampai jam 1.40. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Tadi objeknya ada 3 ya, tadi ya. ODTW-nya ya ada Garlo, Darmangga, dan Toloweri leadernya. Boleh. Ada hal yang ditanyakan, silakan. Saya, Oke. mengapa dari Ngaro tidak langsung saja ke Toloweri? Mengapa harus mampir dulu ke Ngaro Nangga? karena dalam teorinya Oke. perjalanannya itu harus circle atau melingkar. Kemudian kita kan akan menuju ke Nangga untuk mengunjungi objek lainnya. Maka itu kita harus maka kita tidak boleh kembali ke jalur yang sama. Oke, baik. Bisa dipahami ya si Suci ya. Jadi memang secara teorinya itu bahwa itu dia tidak boleh melewati tempat yang sama, ya. Yang harus saya tahu ya, tidak boleh kembali misalnya dari A ke B ke C, langsung A ke C ke B tidak boleh. Jadi A B C D kembali ke A, seperti itu ya. Itu teorinya. Oke, apa untuk kelompok 1? Ya, silakan untuk kelompok 2. Untuk kami depan. Menyampaikan apa yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemukan kami dari kelompok Ceria Group yang berjumlahkan 4 orang. Saya sendiri bernama Nurul Hikmah dan teman saya bernama Aisyah Putri Mardika, saya Sucinda Sari, dan saya Priyanisa. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang tur program kita yang bernama Bima Adventure. Name of Pets Group 11 WW, number of Pets Group 11 orang, duration 8 sampai 10 jam. Tourist attraction object, Museum Pasing Bojo, kemudian Kelawata, selanjutnya ke Taman Panda. Name of restaurant, traditional restaurant. Tour guide Maharudin, menggunakan minibus. Name of driver Dian, CEO driver Intan. Reserved by 11 WW. Tour leader Nurul. Tanggal 5 Oktober 2024. Kontak person 0822 3679 34
dari pantai Lewata kita ke Panda dan masih melihat pantai lagi. Sementara diteorikan tidak boleh dari pantai ke pantai lagi. Oke, baik. Idenya bagus ya dari Lila. Baik, sebelum kita membuat program, kita sudah membuat varian objek dan daya tarik wisata. Seperti dari Asimbojo. Di Asimbojo kita bisa melihat tentang budaya dan sejarah Kerajaan Bima. Selanjutnya kita ke Lawata. Di Lawata kita melihat pantai. Dan di Taman Panda, kita nggak menikmati pantainya, tapi kita menikmati taman seperti ada umalenggenya, terus ada pacuan kudanya, hasil objek buatan manusia. Jadi seperti itu ya Indra ya. Iya Bu. Oke, boleh untuk kelompok dua ya. Oke, silakan closing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi 3 kelompok sudah mempresentasikan diskusinya dan semua sudah memahami ya apa kira-kira yang menjadi kendala dalam kita mengisi program wisata. Nah, sekarang sebelum kita menjadi pelajaran kita pada hari ini, kita melakukan reflection evaluasi ya. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Atau bagaimana perasaannya selama pelajaran kita dengan materi one day tour atau full day tour hari ini? Muyanti butuh beberapa orang, Betty butuh 2 orang ya, 2 orang. Silakan yang mau refleksi. Ya, Ain silakan. Bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari paket full day tour atau ilmu apa atau pengalaman apa yang ada pada saat diskusi tadi? Saya bisa tahu ternyata perjalanan wisata kita nggak boleh moto gitu. Oke, baik. Oke, jadi ada pengalaman dari ada ilmu buat Ain bahwa ternyata kita nggak boleh ya konsep-konsep dari rute gitu ya harus saintel ya sesuai dengan teorinya seperti itu. Dan satu lagi dari Nurul silakan. Baik, saya dapatkan pelajaran hari ini bahwa teori dalam tour itu tidak boleh sama seperti pantai bertemu lagi sama pantai lagi, harus kayak sejarah pantai selanjutnya objek buatan manusia begitu. Oke. Terima kasih untuk Mbak. Ya, berarti itu adalah